yang saya sampaikan ini belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya buat dicoba ya. Strategi marketing bisnis jasa. Oke, kita bedah satu persatu ya. Jadi ada beberapa yang bisnisnya memang jasa ya. Ada beberapa yang kesulitan juga karena produk bisnisnya itu tidak berupa barang fisik. Jadi mungkin merasa kesulitan ya. Jadi ini salah satu caranya. Jadi nggak semuanya seperti ini. Kalau bagus ya dipakai, kalau cocok pakai, kalau enggak ya udah. Oke, yang pertama klasifikasikan pembelinya dulu. Pembeli itu harus kita klasifikasikan dulu ya. Ada pembeli tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nah, masing-masing tipe ini memiliki karakter tersendiri. Ini menurut pengalaman saya ya. Kalau tipe A itu, dia itu orangnya diem-diem aja, harga berapapun ngikut, mau dikasih produk apapun ngikut. Karena mereka itu sudah percaya 100% sama kita, sama bisnis kita. Bisnis kita nggak akan mungkin ngasih dia barang jelek atau layanannya jelek. Karena orangnya sudah trust, sudah percaya. Kadang tuh kepercayaannya malah terlalu berlebihan juga. Tapi kan seperti ini adalah tipe konsumen yang idamannya setiap bisnis kan. Apalagi bisnis jasa. Jadi orangnya diem-diem aja, pokoknya apapun nurut, naik harga juga oke, nggak masalah. Terus kemudian tipe B. Kalau tipe B ini sedikit mirip sama A tapi agak beda. Dia tetap ada pertimbangan sesuatu, mempertimbangkan ini bermanfaat untuk dia atau enggak. Terus kemudian ini beli ini dia beneran butuh atau enggak, dia ada pertimbangan seperti itu. Tapi overall secara bisnis dia adalah salah satu tipe konsumen idaman karena dia orangnya enggak terlalu rewel, tapi kalau ada salah-salah sedikit wajar ya, namanya konsumen. Tapi dia enggak rewel, dia mau bayar berapapun oke, harganya cocok sama dia, terus dia enggak suka minta-minta diskon gitu, enggak suka, bukan tipe itu. Tapi yang dia tanyakan adalah kualitas produk atau layanan jasa kita. Bagaimana layanan jasa kita ini berhasil memenuhi keinginannya atau menyelesaikan masalahnya atau enggak, seberapa persen. Jadi mungkin dia komplainnya adalah di persentase penyelesaian masalahnya. Tapi secara umum orang ini tuh tipe konsumen idamannya semua bisnis. Lanjut ke tipe C sama tipe D ya. Tipe C ini dia orangnya tuh mau beli, mau bayar, cuma di awal tuh dia harus nego dulu, harus minta diskon dulu, pokoknya sampai dia merasa menang. Dia orangnya nggak rewel juga, cuma dia akan nekan harga kita semurah mungkin. Pokoknya dia harus dapat sesuatu. Kalau kita masih bisa handle, ya udah, nggak apa-apa kita kasih diskon. Tapi hati-hati, jangan sampai tipe C ini ternyata dia itu sebenarnya adalah tipe D. Karena mirip, apa yang ada di tipe C itu semuanya ada di tipe D, tapi tipe D ini lebih parah. Dia sudah minta diskon, minta harga murah, ada kesalahan sedikit aja dia rewelnya banget dan nyebar suara ke orang lain juga. Ini tipe D ini adalah tipe calon pembeli yang sebaiknya tidak ada di bisnis kita. Biarin di tempat lain ya. Tipe C, tipe D ini saya saranin untuk tidak terlalu fokus ke mereka karena energi kita akan habis. Nah, lebih baik fokus ke tipe A sama tipe B ini. Bagaimana caranya kita membuat tipe A sama tipe B ini tertarik dengan bisnis jasa kita. Kemudian dia akan merasakan manfaat dari bisnis kita. Lalu dia akan ngomong ke orang lain. Enggak mungkin sekarang, nanti bisa jadi nanti ya, ke depan. Tapi yang jelas orang itu punya karakteristik yang memang sudah bawaannya seperti itu. Jadi dia konsumen tipe A sama tipe B. Jadi kita nggak akan kesulitan melayani si tipe konsumen tersebut. Ya kalau mau pakai tipe C, tipe D dimasukin juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih baik saya akan fokus bagaimana tipe A dan tipe B ini masuk ke bisnis saya. Karena kenapa? Kalau kita terlalu ngurusin tipe C, tipe D, waktu kita habis. Oke, lanjut ya. Lalu berikutnya tentukan pembeli potensial. Nah, ini lanjutannya dari sini ya. Setelah ketemu tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, nanti diklasifikasikan, lalu kita tentukan pembeli potensialnya. Mulai dari domisilinya mana, usia, jenis kelamin, minat, hobi, keseharian, pekerjaan, perkiraan penghasilan, gaya hidup, termasuk media sosial yang dia pakai. Yang paling sering dia pakai media sosialnya apa. Kita cari tahu itu ya. Lalu kemudian tentukan penetrasi pasarnya. Jadi produk penetrasi pasarnya itu apa? Nah, bisnis jasa, mungkin kita jualan jasa A gitu ya. Kita kadang nggak bisa langsung ngejual jasa A dulu. Kita pakai
jasa yang lain, cari yang sekiranya itu profitnya besar. Profit terbesarnya di mana? Itu yang kita jadikan produk penetrasi, bukan yang termurah. Rata-rata orang biasanya masukkan produk yang termurah. Nah, coba bayangin ketika yang termurah ini nanti kita lempar ke pasar, kemudian banyak orang yang datang ke bisnis kita akan sibuk melayani yang profit terendah. Bisnis kita nggak akan berkembang, sibuk sama operasional, tapi dana operasional kita kurang. Kita ya konsekuensinya kita main quantity. Nah, siap nggak? Kalau di bisnis jasa saya saranin, karena saya juga di bisnis jasa ya, saya saranin untuk ngambil profit yang terbesar dulu ada di mana. Itu kita jadikan produk penetrasi pasar. Belum tentu berhasil, tapi kalau berhasil kan lumayan. Kita dapat langsung profit besar. Nah, selain itu kita juga lempar ke pasar, jual ke pasar produk layanan jasa yang paling mudah dikerjakan. Jadi tidak terlalu menggunakan waktu kita sama tenaga kita terlalu banyak, karena kita kan jasa ya, layanan jasa. Jadi tidak terlalu mengambil waktunya si karyawan kita. Kalau kita punya karyawan ya, misalkan bisnis refleksi, itu kan refleksi kan banyak ya waktunya yang dipakai. Nah, kira-kira mana yang mudah dikerjakan? Berarti yang kita jadikan produk penetrasi pasar yang pertama bukan layanan jasa pijat refleksinya dulu, tapi mungkin kita bisa jualan minuman yang disajikan setelah orang refleksi biasanya dapat minuman kan. Nah, itu yang kita jual mungkin di pasar sebagai sebagai produk penetrasi pasarnya terlebih dahulu. Jadi orang tuh kenal kita dulu, nomor satu ya. Orang tuh kenal kita dulu supaya kita jadi diingat sama si target market potensial kita tadi. Jadi produk penetrasi pasar ini penting. Cari profit yang terbesar, bukan yang termurah, tapi cari profit yang terbesar. Kemudian yang paling mudah dikerjakan itu apa? Lalu berikutnya gunakan psikologi angka. Nah, angka sebaiknya kalau bisnis jasa jangan pakai yang bulat-bulat. Jadi gunakan angka-angka yang terkesan lebih terjangkau, baik itu angka 1, 2, 3, 4, 7 atau 9 yang arahnya ke kiri. Jadi ininya ke kiri nih, ininya ke kiri, 1, 2, 3, 4, 7 dan 9. Ini angka-angka yang terkesan lebih murah. Jadi 990, kemudian 734, itu kelihatan angkanya jauh lebih murah daripada kita angka 6, 8, 0. Itu biasanya akan terkesan lebih mahal. Nah, setelah itu kita langkah berikutnya adalah promosi. Nah, promosi itu ada dua cara ya kalau bisnis jasa ya. Yang pertama, bisnis kita promosikan secara offline. Secara offline tuh caranya gimana? Buat acara. Paling gampang tuh buat acara, bukan sebar brosur ya. Jangan sebar brosur kalau masih awal, apalagi ya, capek. Buat sesuatu acara yang itu sifatnya mengumpulkan orang. Jadi membuat orang itu datang berkumpul. Atau cara yang kedua, kalau budgetnya masih terbatas untuk buat acara, jadi sponsor. Jadi sponsor acara-acara yang ada di sekitar bisnis kita. Pokoknya ikut sponsor, karena dengan sponsor itu kita langsung dikenal banyak orang. Daripada kita sebar brosur, cetak brosur kemudian dibuang di jalan, lebih baik jadi sponsor kalau saya ya. Ini kalau offline ya, offline tuh buat acara, kita ya budgetnya lumayan. Kalau buat acara ya harus nyediain snack minimal ya, snack, minum untuk acara orang kumpul. Di Indonesia kan rata-rata seperti itu ya. Orang tuh suka kumpul-kumpul. Jadi kita kalau untuk buat acara ya minim ada budget untuk konsumsi sama tempat. Yang paling murah sih sponsor ya. Saya saranin untuk jadi sponsor event apapun. Kalau sekarang mungkin deket 17 Agustus bisa ikut sponsor lomba, bisa juga. Di lingkungan sekitar kan banyak acara-acara lomba tuh, mereka biasanya minta sponsor. Nah, kita pasang sponsor di situ kalau itu memang target market kita ya. Kemudian kalau online ini bisa lewat SEO website. Jadi pakai website tapi teknik SEO. Lalu kemudian pakai media sosial organik, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa TikTok, bisa YouTube.
Jadi mana yang paling cocok sama bisnisnya. Kalau mungkin bisnisnya lebih cocok di Instagram dan nggak punya waktu untuk mengelola akun Instagramnya, bisa pakai jasa Instagram Management dari Ads Creator ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Lalu kemudian setelah itu kalau di online promosinya gimana? Selain di media sosial tadi, bisa pakai influencer. Nah, influencer ini membantu kita untuk langsung naik ke atas si akun kita, si bisnis kita. Orang yang nggak tahu karena setiap hari nontonin influencer itu tiba-tiba tahu tentang bisnis kita. Jadi kita memang bayar ya, itu influencer memang bayar, tapi kita dapat trafficnya langsung. Nah, ini saran saya, kalau lewat influencer jangan hanya konten untuk branding. Oh hey, saya buka ini loh, saya punya ini loh, punya layanan jasa, bukan seperti itu. Tapi bagaimana influencer ini ketika dia posting itu ada respon langsung ke bisnis Anda, bisnis jasa Anda, berarti harus buat minimal orang tuh langsung kontak ke bisnis kita. Misalkan bisa nanya-nanya dulu kok, gratis, klik link yang ada di bawah ini. Nanti influencernya ngomong seperti itu. Jadi ketika diposting konten kita itu nanti orang tuh langsung ngerespon kita. Jadi nggak cuma sekedar pengumuman. Saya lihat banyak tuh sekedar pengumuman aja. Jadi manfaatin sebaik mungkin kalau kita sudah pakai influencer yang berbayar. Lalu cara yang terakhir itu pakai ads ya. Ads ini berbayar, makanya kontennya itu harus bagus. Saran saya lebih baik minta tolong ke influencer untuk buatin konten. Minta tolong ini bayar ya. Jangan cari gratisan. Kalau Anda masih cari gratisan, mental Anda belum siap sebagai seorang pebisnis. Itu tips dari saya seperti itu kalau jasa ya. Karena influencer ini juga kerja, meskipun kita kenal sama orangnya, saya saranin untuk bayar. Jadi kita, nama bisnis kita itu kredibilitasnya bagus. Orang yang profesional nggak nyari-nyari gratisan. Orang nanti mau deket sama bisnis kita. Oke? Jadi balik lagi ke ads tadi ya. Ads ini memang untuk menyebarluaskan iklan secara cepat. Tapi kalau kontennya jelek, ya orang cuma sekedar tahu aja, nggak akan bisa maksimal hasil ads-nya. Hasil ads-nya ya oh ya ada ini, terus sobat gitu loh. Jadi pastikan iklannya itu bagus, iklan ads-nya bagus. Oh ya, kalau mau buat iklan yang bagus untuk ads juga bisa pakai jasanya Ads Creator ya. Linknya juga saya taruh di deskripsi nanti. Gitu aja untuk strategi bisnis jasa ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.